Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama-sama di sini, di masjid ini, dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu syar'i, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Jalla wa Ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sirah nabawiyah. Perlulah diketahui bahwasanya sebelum datangnya agama Islam, keadaan dunia ini berada dalam penyimpangan akidah serta kemerosotan akhlak dan moral. Banyak terjadi kerusakan-kerusakan pada masa tersebut, dan inilah yang disebut dengan masa jahiliyah. Dan penyebutan jahiliyah ini berasal dari kata al-jahl, yaitu kebodohan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah telah mengatakan bahwasanya zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah karena tingginya tingkat kebodohan manusia yang begitu parah pada waktu itu, di mana mereka tidak mengenal hak Allah Subhanahu wa taala serta tidak pula mengenal hak makhluknya. Seperti itu. Maka tadi akhirnya istilah jahiliyah itu pun dipergunakan untuk masa sebelum datangnya agama Islam. Imam Ibnu Hajar rahimahullah telah mengatakan al-jahiliyatu ma kana qabla al-Islam. Jahiliyah adalah masa atau zaman sebelum datangnya agama Islam. Maka tidak dibenarkan, tidak dibenarkan bagi kita untuk mengeneralisir atau mengatakan secara global bahwasanya pada zaman ini adalah zaman jahiliyah. Itu tidak benar. Tidak benar. Karena apa? Karena zaman jahiliyah itu semuanya sudah sirna dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih." Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan petunjuk yaitu Al-Qur'anul Karim, wa dinil haq, dan juga agama kebenaran, agama Islam, liyudhhirahu 'ala dini kullih, agar dimenangkan agama ini atas agama-agama lainnya. Nah, kita dapatkan tadi dengan diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi namanya atau menggeneralisir, mengatakan secara global bahwasanya zaman ini adalah zaman jahiliyah. Nggak benar.
Apalagi perlu kita ketahui bahwasanya agama Islam ini adalah lil mustaqbal, adalah agama masa depan. Dari zaman Rasulullah Islam akan terus berkembang. Nah, lalu kemudian akan tetapi sebagian ulama dan termasuk di dalamnya adalah Syekh Shalih Fauzan ya, membagi jahiliyah ini kepada dua macam. Yang pertama adalah jahiliyah amah, yaitu jahiliyah yang bersifat umum, bersifat global tadi, yaitu pada masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang kedua ada namanya jahiliyah khassah, yaitu jahiliyah khusus yang terjadi pada individu tertentu atau wilayah tertentu atau suatu negara tertentu yang mungkin tidak terjadi pada yang lainnya. Nah, berkenaan dengan al-jahiliyah khassah ini ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah mengatakan ya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam kondisi jahiliyah, dan begitupun semua yang menyimpang dari ajaran para rasul, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, itu pun juga terjatuh pada masa jahiliyah. Maka disebutlah pada waktu itu jahiliyah yang bersifat umum. Jadi ingat Pak ya, jadi baik bangsa Arab ataupun orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani, Majusi dan semuanya pada waktu itu ya terjatuh pada kejahiliahan yang bersifat umum ini. Lalu kemudian beliau pun mengatakan, namun setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW masih ada beberapa kebiasaan atau perbuatan jahiliyah yang terjadi pada negara tertentu ataupun individu tertentu. Nah, berarti tadi apa nih Pak? Jahiliyah khassah. Nah, di sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu kemudian beliau pun mengatakan, adapun secara mutlak ya tidak boleh lagi dikatakan adanya masa jahiliyah setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Adapun secara mutlak tidak boleh lagi disebut masa ini disebut dengan apa? Masa jahiliyah setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena di tengah umat ini ya masih ada sekelompok manusia, sekelompok golongan yang mereka terus berpegang teguh terhadap kebenaran, berpegang teguh terhadap Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terus menyebarkannya kepada manusia sampai hari kiamat nanti. Biasa? Nah, itu tadi al-jahiliyah amah dan al-jahiliyah khassah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Lalu adapun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa jahiliyah dalam permasalahan akidah ataupun ibadah, di antaranya adalah penyimpangan akidah tadi ya. Bangsa Arab pada awalnya mereka masih mengikuti agama Nabi Ibrahim. Itu agama yang hanif, masih mempertuhankan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini pada awalnya bangsa Arab. Akan tetapi dengan berlalunya waktu, agama tauhid ini, agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim ini tergerus dengan kesyirikan. Maka kemudian bangsa Arab, terutama pada waktu itu kota Mekah, dipenuhi dengan berhala-berhala yang disembah oleh manusia. Dan yang paling bertanggung jawab terhadap kesyirikan yang terjadi pada bangsa Arab ini adalah siapa? Seseorang dari kabilah Al-Khuza'ah, yaitu Amru bin Luhai Al-Khuzai. Ini orang yang paling bertanggung jawab terhadap kesyirikan yang terjadi pada bangsa Arab. Pada awalnya Amru bin Luhai ini seorang yang baik, ya, orang yang mulia,
banyak bersedekah, ya, kemudian orangnya berbudi luhur, nah, dia juga kemudian orang yang bermartabat, dan bahkan juga dia adalah tokoh politik yang ada di bangsa Arab pada waktu itu, sehingga pada waktu itu orang-orang, ya, di tanah Arab tersebut mereka mempercayai dan sangat yakin banget dengan perbuatan-perbuatan Amr bin Luhai ini. Bahkan mereka pun menjadikan Amr bin Luhai ini sebagai wali atau ulama besarnya mereka. Jadi kalau apapun yang diucapkan oleh Amr bin Luhai ini mereka ikuti, karena udah jadi walinya, ya, karena udah jadi wali mereka. Nah, pada suatu ketika kemudian Amr bin Luhai ini melakukan safar, melakukan perjalanan ke negeri Syam. Nah, ke negeri Syam, kalau sekarang ini Syria lah, seperti itu ya. Nah, pada waktu itu dia dapatkan di mana manusia-manusia pada waktu itu menyembah berhala. Dan pada waktu itu dia terbetik dalam hatinya bahwasanya negeri Syam itu, ya, adalah negeri yang paling terbaik, yaitu negerinya para rasul, sehingganya manusia tidak mungkin menyimpang. Sehingga dia pun waktu itu beranggapan bahwasanya apa yang dilakukan oleh manusia di negeri Syam tersebut, di mana mereka menyembah berhala, itu adalah perbuatan yang baik, ya, perbuatan yang baik pada itu. Sehingga setelah dia safar pada waktu itu, dia balik ke tanah Arab, kemudian dia bawa berhala yang besar, berhala yang pertama kali, dan itulah pemimpin berhala-berhala lainnya yang disebut dengan Hubal. Ya, yang disebut dengan Hubal. Maka tadi akhirnya orang-orang mempercayai perbuatan Amr bin Luhai ini dan menganggap itu adalah sebuah kebenaran, ya, dan diikuti pada waktu itu. Maka mulai, ya, diikuti oleh mereka. Ada lagi berhala yang lainnya, yaitu Manat. Ada berhala lainnya lagi di kota Taif, yaitu Lata, ya. Ada lagi berhala Uzza, dan inilah berhala-berhala yang besarnya dibandingkan berhala-berhala lainnya. Apa? Sampai situ. Nah, inilah tanggung jawabnya siapa? Amr bin Luhai atas kebobrokan atau kesyirikan yang terjadi pada bangsa Arab. Nah, kemudian setelah tersebarnya kesyirikan tersebut, maka kemudian syaitan yang memainkan perannya lagi dan membisikkan kepada Amr bin Luhai ini bahwasanya di Jeddah, ya, itu ada patung-patung dari kaum Nabi Nuh pada waktu itu. Apa coba patung-patung yang terjadi yang disembah oleh kaum Nabi Nuh? Apa, Pak? Masya Allah, lupa, Pak. Hudda, Suwa, Ya'uq, Yaguth, dan Nasr. Ya, ini orang-orang soleh nih. Ya, ini orang-orang soleh pada zaman kaum Nabi Nuh. Ya, mereka meninggal, ya, orang-orang kemudian membuatkan patungnya awalnya sebagai hanya sekedar kenangan saja atas jasa-jasa mereka. Generasi awal hilang, ya, yang mengenal orang-orang ini, generasi awalnya hilang, datang generasi selanjutnya, baru kemudian mereka beriktikaf di sana, belum nyembah, ya. Generasi kedua hilang, datang generasi selanjutnya, inilah yang kemudian mengkeramatkan patung-patung orang soleh tersebut, barulah kemudian patung-patung tersebut disembah. Nah, tadi, ya, syaitan membisikkan kepada Amr bin Luhai bahwasanya di kota Jeddah itu ada patung-patungnya dari kaum Nabi Nuh, itu orang-orang soleh, jelas nih, gitu ya, lebih keren seperti itu. Akhirnya dibuka dan ternyata benar ada patungnya, tapi wallahu taala alam apakah itu benar patungnya kaum Nabi Nuh seperti itu. Ya, ini permainan syaitan pada waktu itu. Nah, kemudian baru Amr bin Luhai ini pun memberikan patung-patung tersebut kepada kabilah-kabilah lainnya, dan mereka pun merasa bangga terhadap patung tersebut. Nah, inilah kesyirikan yang terjadi pada bangsa Arab yang disebabkan oleh Amr bin Luhai. Lalu kemudian pertanyaannya, Pak,
setelah orang-orang bangsa Arab ini atau orang-orang musyrik jahiliyah ini menyembah berhala-berhala tersebut, pertanyaannya, apakah mereka masih beriman kepada Allah? Apa? Masih? Masih? Sepakat ya? Atau terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama sini? Sepakat? Sepakat nggak Pak? Kok diam aja? Khusyuk banget antum. Hah? Masih beriman kepada Allah nggak? Masih pada waktu itu. Mereka percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya dan yakin 100% bahwasanya Allah Subhanahu wa taala inilah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Mereka percaya bahwasanya Allah lah yang menciptakan mereka. Mereka percaya bahwasanya Allah lah yang memberikan rizki untuk mereka, mengatur seluruh alam ini. Mereka yakin dengan keyakinan 100% bangsa Arab tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Lihat. Ya Muhammad, jikalau engkau bertanya kepada mereka, kepada orang-orang musyrik jahiliyah ini, "Man khalaqas samawati wal ard?" Siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Pasti, lihat tuh dalam ayat tersebut. Pasti mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Ya Muhammad, jika engkau bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik jahiliyah ini, siapakah yang menciptakan mereka? La yaqulunna Allah. Pasti mereka mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap saja tidak menjadikan mereka sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang bertauhid. Kenapa? Karena bisikan-bisikan syaitan kepada mereka yang mengatakan bahwasanya berhala-berhala ini adalah perantara atau media atau sarana yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi kalau mereka mau minta kepada Allah lewatnya berhala tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Ya, atas perkataannya orang-orang musyrik ini, kami ya tidak beribadah atau tidak menyembahi berhala-berhala tersebut illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar nih ya mereka ini berhala-berhala ini menjadi sarana atau menjadi perantara yang akan mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Ya Pak ya. Nah, ini pun sekarang terjadi pada masyarakat Indonesia ya, nggak usah keluar lah. Masyarakat Indonesia, banyak di antara kaum muslimin di luar sana, mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pada waktu itu ketika mereka mau berdoa, berdoanya kepada kuburan-kuburan wali. Ya, kuburan-kuburan wali, atau mungkin kuburan-kuburan yang enggak jelas. Ya, yang mungkin saja itu adalah kuburan kucing. Seperti itu. Karena Allah cuma mengatakan itu adalah kuburan wali, tapi belum tentu itu adalah kuburan wali. Belum tentu. Nah, sudah mereka melakukan hal-hal yang enggak benar, ya, enggak jelas tadi, kemudian mereka pun berdoa. Lewat apa? Lewat kuburan-kuburan itu. Pertanyaannya, ngapain mereka harus kuburan-kuburan tersebut? Udah langsung saja kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada fungsinya. Sebaliknya yang ada di dalam kuburan tersebut malah membutuhkan doanya mereka. Ini hilang ya akal pikirannya. Ya, akal pikirannya. Dan ini banyak terjadi. Lalu kemudian juga ya, kebiasaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam ini juga, mereka selalu memohon perlindungan kepada jin-jin, terutama kalau seandainya mereka melewati suatu lembah atau melewati
atau nginep di tempat yang keramat, angker dan sebagainya, maka pada waktu itu mereka meminta perlindungan kepada jin-jin setempat, seperti itu. Ya, meminta kepada jin-jin setempat agar tidak tidak diganggu, tidak disakiti dan sebagainya. Masya Allah, banyak banget airnya. Ya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala ungkapkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, bahwasanya sekelompok dari manusia ini meminta perlindungan kepada sekelompok jin pada waktu itu. Fazaduhum rahaqa, maka pada waktu itu jin-jin tersebut pun menambahkan dosa-dosa untuk mereka, menambahkan kesalahan-kesalahan kepada mereka, dan jin tersebut pun bertambah sombong pada waktu itu. Ya, yang harusnya mereka adalah kaum yang lemah, di mana manusia sebagai khalifahnya, tetapi karena kebodohan manusia yang meminta perlindungan kepada jin tersebut, ya, bertambah sombong jin ini. Dan kemudian membisikkan tadi, ya, membisikkan kesyirikan, membisikkan bid'ah yang lainnya. Sehingga tadi, ya, bangsa Arab pun kebiasaan mereka meminta perlindungan kepada jin, yang seharusnya namanya kita meminta perlindungan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah pun akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah maka engkau pun akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Menjaga Allah yaitu menjaga syariatnya, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Lalu kemudian wa idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau minta hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau memohon perlindungan dan sebagainya, mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mohon kepada yang lainnya. Walaupun itu malaikat, walaupun itu kuburan nabi, walaupun itu kuburan wali, jangan minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita katakan, ya, kebiasaan orang-orang Indonesia, mungkin antum yang sudah berumur mengetahuinya, bagaimana para leluhur kita dahulu, ya, mengajarkan kepada anaknya, kalau nanti kamu lewat rumah angker ataupun mau buang air kecil di bambu-bambu gitu Pak, ya, seperti itu, maka pamit dulu, izin dulu, ya, minta perlindungan kepada jin-jin setempat, nanti kalau enggak ke sambet. Ya, ini enggak benar, ya, enggak benar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ja'alu lillahi syuraka al-jinni, ya, wa khalaqahum, dan mereka menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu dari kaum jin. Wa khalaqahum, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jin-jin tersebut. Ya, nah, kalau mau tadi ke bambu ataupun ke rumah angker dan sebagainya, minta, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ataupun mau buang air kecil di bambu-bambu dan sebagainya, doa. Ini masalah enggak doa. Ya, jadi kesambet. Ya, kesambat. Ada yang terganggu. Tapi kalau kita berdoa dulu, ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kabur nih jin itu. Nggak perlu pamit-pamitan dulu, nggak perlu izin-izin dulu, ya, kabur langsung. Sama seperti kita masuk kamar mandi, bukan ke kamar mandi itu tempatnya atau sarangnya jin, ya nggak Pak? Jadi kita nggak usah cari-cari rumah angker lah. Di dalam kamar mandi saja itu tempatnya jin. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa sebelum masuk kamar mandi. Selesai perkara. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kebiasaan lainnya bangsa Arab, ya, mereka berhaji dan kemudian tawaf mengelilingi
berhala tersebut yang ada di sekitar Ka'bah. Kemudian mereka bersujud dan menghinakan diri mereka di depan berhala tersebut. Nah, ini kebiasaan, berarti apa? Penyimpangan dalam akidah dan ibadah mereka. Lalu ketika mereka pun ingin melakukan taqarrub ya kepada berhala-berhala tersebut, yaitu mendekatkan diri kepada berhala-berhala tersebut, mereka memberikan sesembahan ya, menyembelih hewan kurban yang kemudian diperuntukkan atas nama berhala itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal tersebut, la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaihi wa innahu lafisq. Ya, dan janganlah kalian memakan ya hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, wa innahu lafisq. Karena itu adalah perbuatan kefasikan. Ya, nah itu kebiasaan mereka. Nah, walaupun ya ada kebiasaan yang masih baik pada mereka pada gitu. Ya, mereka masih memuliakan Ka'bah. Ya, kemudian apalagi Pak, ada apa ibadah-ibadah Nabi Ibrahim yang masih mereka amalkan seperti haji dan sebagainya, tawaf. Tetapi masalahnya dalam ibadah-ibadah tersebut tercampur dengan kesyirikan dan juga bid'ah. Ya, mereka tahu itu, mereka tahu yang mereka perbuat itu perbuatan bid'ah, tapi mereka menganggapnya apa? Bid'ah hasanah. Ya Pak, bid'ah hasanah, sehingga mereka menganggapnya itu adalah perbuatan baik. Ya Pak. Lalu kemudian juga mereka mengadakan ritual bahirah, saibah, wasilah, kemudian juga ham. Ya. Adapun mengenai saibah, ya saibah adalah unta betina yang telah melahirkan 10 betina yang tidak dipisahkan atau tidak dijeda dengan unta yang jantan, seperti itu Pak. Jadi 10 betina berurutan. Nah, kalau seandainya sudah seperti itu, maka kemudian lahir lagi, ya, kalau sudah seperti itu 10 unta betina ya dilahirkan olehnya, maka orang-orang nggak boleh lagi ada yang menunggangi unta tersebut, nggak ada yang boleh ngambil bulunya, nggak boleh ada yang mengambil susunya, apalagi dagingnya. Dia biarkan begitu saja. Nah, dia dibiarkan begitu saja. Dan kalau seandainya nanti setelah 10 tadi dia mengeluarkan anak lagi, ya, maka anaknya ini kemudian telinganya harus dibelah, seperti itu Pak ya, dibelah. Nah, ini sebagai apa? Sebagai bentuk ritual dalam pengagungan terhadap berhala-berhala mereka. Ya, ritual terhadap pengagungan terhadap berhala-berhala mereka. Itu saibah. Kemudian anak-anaknya saibah ini adalah disebut dengan bahirah. Ya. Kemudian ada lagi ritual wasilah. Ya, wasilah adalah domba betina yang telah melahirkan 10 betina yang tidak dijeda dengan domba jantan. Itu dalam 5 kehamilan. Sehingganya orang-orang pada waktu itu ketika ada seperti ini, mereka akan mengatakan domba ini sudah menjadi wasilah. Ya, domba ini sudah menjadi wasilah. Maka konsekuensinya tadi nggak boleh nggak boleh diambil susunya, nggak boleh diambil bulunya, nggak boleh dibunuh, seperti itu. Dibiarkan begitu saja. Dan kalau seandainya nanti dia melahirkan lagi, ya, maka anaknya ini ketika disembelih, ya, itu hanya diberikan kepada kaum lelaki saja, nggak boleh kepada kaum wanitanya. Ya, nggak boleh kepada kaum wanitanya, kecuali kalau seandainya ada yang mati dari domba tersebut, maka laki-laki maupun wanitanya boleh melahap secara bersama-sama. Nah, berkenaan dengan ritual yang mereka lakukan ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ma ja'alallahu min bahirati wala saibah." Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan ya ritual bahirah wala saibah ataupun ritual saibah, ritual wasilah ataupun wasilah wala ham dan juga ham.
Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhiba. Akan tetapi orang-orang kafirlah yang membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala, wa aktsaruhum la ya'qilun, dan kebanyakan mereka tidak berakal. Ini kebiasaan atau penyimpangan bangsa Arab jahiliyah. Ya, seperti itu. Pak, walaupun tadi kita katakan di tengah semaraknya ya kesyirikan yang terjadi pada bangsa Arab tersebut, akan tetapi masih ada segelintir manusia, Pak, ya, segelintir manusia yang mereka masih berada dalam ketauhidan. Ada yang mengikuti agama Nabi Ibrahim, ada yang mengikuti ajaran Nabi Isa. Seperti contohnya yang mengikuti ajaran Nabi Isa adalah Waraqah bin Naufal, ataupun mengikuti agama Nabi Ibrahim adalah Zaid bin Amr bin Nufail. Nah, itu adalah orang yang masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi walaupun tadi Pak mereka menyerukan, mereka enggak dianggap pada waktu itu. Ya, mereka enggak dianggap, bahkan dijadikan hanya bahan ketawaan dan sebagainya. Seperti itu, enggak berpengaruh. Berbeda dengan masa sekarang ini, di mana banyak sekelompok manusia yang terus mempertahankan ketauhidan, mempertahankan kebenaran, dan bahkan nanti akan datang suatu zamannya di mana manusia akan banyak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Pak. Nah, ini tadi penyimpangan dalam akidah. Ya. Lalu kemudian juga ada penyimpangan dalam moral serta akhlak. Di antaranya adalah banyaknya terjadi perzinahan di antara mereka di masa jahiliyah ini. Ya, bahkan jangankan perzinahan, di dalam pernikahan mereka saja ya terjadi perzinahan. Paham Pak maksudnya? Ya, dalam pernikahan yang mereka anggap pada masa itu saja ada perzinahannya, unsur perzinahannya. Oleh karenanya ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya innan nikah fil jahiliyah, sesungguhnya nikah pada masa jahiliyah ala arba'ati anwa, itu ada 4 macam, ada 4 bentuknya. Dan kemudian beliau pun mengatakan ada satu pernikahan yang masih bertahan sampai sekarang ini dan dibenarkan dalam Islam seperti pernikahan-pernikahan yang kita ketahui. Nah, bentuk-bentuk pernikahan tersebut adalah apa? Yang pertama tadi ya, pernikahan yang masih dibenarkan dalam Islam dan dilakukan pula seperti sekarang ini, yaitu ketika seorang laki-laki mendatangi wali perempuan dan kemudian melamarnya, menentukan maharnya, lalu kemudian menikahinya. Ya, seperti ini Pak ya. Seperti ini. Dan ini masih terus. Lalu kemudian ada pernikahan yang kedua, ya, pernikahan istibda namanya. Yaitu ketika seorang suami memerintahkan kepada istrinya untuk mendatangi laki-laki lain yang bermartabat, yang terpandang, kemudian memintanya untuk mencampuri istrinya. Perzinahan bukan Pak? Perzinahan bukan? Jelas, ini pernikahannya. Ya, ini pernikahan seperti itu. Nah, tujuan dari pernikahan tersebut ya untuk mencari apa? Bibit unggul. Seperti itu. Ya, untuk mencari bibit unggul. Dan wanita ini tidak disentuh oleh suaminya setelah dia dicampuri oleh laki-laki lain. Barulah kemudian setelah terlihat tanda-tandanya hamil dan kemudian melahirkan, baru terserah suami tersebut. Kalau dia mau mendekatinya dia dekati, kalau enggak ya sudah. Ya, itu hinanya wanita pada masa jahiliyah, terhinanya wanita pada masa jahiliyah. Nah, kalau ada orang yang sekarang ngomongin Islam ini enggak enggak menghormati wanita, itu orang enggak tahu sejarah. Orang-orang yang bodoh, terutama pada orang-orang terjadi pada orang-orang liberal. Nah, seperti itu. Nah, itu yang pernikahan kedua. Pernikahan yang ketiga
adalah ketika ada sekelompok laki-laki yang kurang dari 10 orang, kemudian mereka mendatangi wanita, ya, mereka mendatangi wanita, kemudian mereka mencampuri bersama-sama wanita tersebut. Nah, kalau seandainya wanita ini hamil, ya, kemudian melahirkan, maka wanita ini mengutus seseorang, ya, mengutus seseorang untuk memanggil orang-orang yang mencampurnya tadi. Dan mereka nggak boleh ada yang menolak, ya, nggak boleh ada yang menolak. Sudah menjadi tradisi mereka. Setelah mereka mencampuri wanita tersebut sama-sama, dikumpulin, nggak ada yang menolak, nggak boleh seperti itu. Barulah kemudian setelah mereka berkumpul semua, wanita tersebut mengatakan, inilah anak hasil dari kalian, seperti itu. Baru kemudian wanita tersebut pun menetapkan laki-laki yang disenangin olehnya, dicintai olehnya, dan kemudian dia pun mengatakan, anak ini adalah anakmu, seperti itu. Dinisbatkan seenaknya aja, Pak, ya, dinisbatkan seenaknya saja. Yang penting dia suka dengan laki-laki tersebut, dia katakan anak ini adalah anak, seperti itu. Nah, ya. Nah, itu pernikahan yang ketiga. Lalu kemudian ada pernikahan yang keempat. Ini pernikahannya wanita malam, bahasanya seperti itu. Apa bahasanya, Pak? Kalau wanita malam? Nah. Ya, wanita malam, ya, yang lembutnya, Pak, ya. Sorry, itu pernikahan wanita malam. Di mana wanita tersebut, ya, dia meletakkan bendera di depan rumahnya sebagai tanda bahwasanya siapapun laki-laki yang mau mencampurinya, tafadhol, silahkan, seperti itu. Jadi berapapun banyak laki-laki tersebut, tafadhol, silahkan. Rumah terbuka lebar pada kita. Maka orang-orang pun mendatanginya, ya, kemudian mungkin memberikan, setelah dia mencampur dan sebagainya, memberikan hadiahnya dan sebagainya. Setelah itu pergi. Dan kalau seandainya wanita ini hamil, kemudian melahirkan, ya, maka orang-orang yang tadi mencampuri tadi wanita tersebut, semuanya dikumpulkan dan tidak boleh ada yang menolak, semuanya, seperti itu, Pak. Lalu kemudian dipanggillah qaif, itu orang yang pandai atau mengetahui tanda-tanda pada anak, gitu, Pak, ya. Misal melihat dari kakinya, ataupun mungkin melihat dari tangannya, ada kesamaan dengan laki-laki ini. Nah, kemudian setelah mereka dikumpulkan, baru kemudian qaif itu yang melihat, dari kemudian kalau seandainya terlihat, maka dia pun mengatakan, anak ini adalah anakmu. Maka kemudian orang tersebut pun tidak boleh menolaknya. Nah, inilah empat bentuk pernikahan pada masa jahiliyah. Hanya satu yang dibenarkan. Kemudian ada ulama yang menambahkan lagi, ya, satu pernikahan lagi yang terjadi pada masa jahiliyah, yaitu nikah shighar. Ya, nikah shighar adalah ketika seorang laki-laki ini menikahkan putrinya kepada laki-laki lain, agar laki-laki tersebut menikahkan putrinya juga kepada dia tanpa mahar. Jadi seperti itu, Pak, tukeran, ya, tukeran seperti itu. Nah, ini pun juga tidak dibenarkan di dalam Islam dan dihilangkan. Nah, kita katakan tadi pernikahan hanya tersisa, ya, satu yang disyariatkan di dalam agama Islam, yaitu pernikahan yang seperti sekarang ini. Lalu kemudian, Mbak, ya, kebiasaan bangsa Arab lainnya adalah mereka ini gemar melakukan perjudian, juga minum khamr. Ini menjadi kebiasaan mereka, dan bahkan mereka menganggap bahwasanya khamr ini adalah seperti minuman biasa untuk melepas dahaga. Dan bahkan diriwayatkan bahwasanya, ya, dari Abdullah bin Abbas, sami'tu abi, katanya, sami'tu abi yaqulu fil jahiliyah, aku mendengar ayahku. Bersiapa ayahnya, Pak? Abbas bin Abdul Muttalib pada waktu itu. Aku mendengar ayahku berkata pada masa jahiliyah, iskina, berikan kepada kami, ya, ka'sa dihaqa, gelas-gelas yang berisi minuman
khamar agar kami minum. Ini kebiasaan mereka, dan itu mereka biasa aja seperti itu. Dan juga mungkin terjadi juga pada sahabat-sahabat lainnya. Oleh karenanya Pak, ya pada pengharaman khamar ini terjadi beberapa tahapan. Ya enggak langsung tiba-tiba langsung keluar ayat langsung mengharapkan, enggak. Karena apa? Minuman khamar ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Walaupun hati mereka meyakini bahwasanya minum khamar tersebut adalah perbuatan tercela. Tapi kenyataannya itulah perbuatan mereka. Tahu apa ya tahapan-tahapannya tentang pengharaman khamar? Tahapan pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min thamaratin nakhili wal a'nab," ya, dan dari buah-buah anggur dan kurma, "tattakhiduna minhu saqara." Kalian menjadikan darinya adalah minuman khamar, wa rizqan hasana, dan juga untuk mencari rezeki yang baik. Nah, ini pertama Pak, masih kabar seperti itu bahwasanya khamar ini berasal dari kurma dan anggur. Nah, kemudian ini masih tahapan pertama. Tahapan kedua ya, tahapan kedua sama seperti itu juga. Masih memberitahukan bahwasanya khamar ini ada manfaat dan mudaratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Mereka bertanya-tanya tentang khamar dan perjudian. "Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas." Katakanlah bahwasanya pada keduanya tersebut ada manfaat dan juga ada dosanya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Sedangkan dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Masih berimbang. Belum diharamkan, Pak. Belum diharamkan. Baru kemudian pada fase yang ketiga, ya, pelarangannya hanya bersifat kondisional. Yaitu enggak boleh minum pada waktu dekat-dekat sholat. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum suqara." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat, jangan melakukan salat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Dikit ya, tambah lagi ya. Itu mabuk. Lalu kemudian apa, Pak? Berkenaan dengan hal ini ya, ada di suatu riwayat bahwasanya dulu Abdurrahman bin Auf pernah mengundang para sahabat, ya, termasuk di dalamnya adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian menyuguhkan kepada mereka minuman khamr. Ya, minuman khamr pada kita. Setelah mereka minum-minum, baru kemudian orang-orang pun meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengimami salat. Maka kemudian pas ketika salat itulah dibaca, ya, pas ketika beliau salat membaca qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, ya, a'budu ma ta'budun. Aku menyembah apa yang kalian sembah. Wa nahnu na'budu ma'abattum, dan kami pun menyembah apa yang kalian sembah. Seperti itu. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tadi pelarangannya secara kondisional. Nah, ini seperti itu. Adapun biasanya akhirnya mereka pun minumnya pada waktu malam hari. Masih diperbolehkan. Barulah kemudian pada tahap yang keempat, pengharaman secara mutlak. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu." Sesungguhnya khamr dan juga perjudian, wal ansab berkurban untuk berhala, wal azlam kemudian mengundi nasib dengan panah, rijsun min amali syaitan, itu adalah perbuatan kotor, menjijikkan dari perbuatan syaitan, fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian. Maka pada waktu itu ketika mereka mendengar ayat ini, kota Madinah dibanjiri dengan arak. Ya, semua orang-orang pun mengeluarkan arak-arak yang ada di rumahnya pada kita. Nah, ini beberapa, ya, penyimpangan akidah serta kerusakan moral yang terjadi pada masa jahiliyah, yang kemudian nanti Islam akan memperbaiki itu semua. Nah, habis ya, sampai sini saja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan memberikan wawasan keislaman bagi kita. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.